Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelompok yang terdiri dari Fikriansyah, Erlangga Hendri Putra, Apen Harahara, Herianto, dengan dosen mata kuliah Kalkulus 3 yaitu Ibu Rita Anggraini STMT, dan kami mendapatkan judul makalah yang berjudul Fluida dan Hidrolika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fluida dan hidrolika. Mekanika fluida adalah disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam ataupun bergerak. Bidang mekanika ini jelas mencakup berbagai persoalan yang sangat bervariasi, mulai dari kajian mengenai aliran darah di saluran-saluran kapiler yang hanya berdiameter beberapa mikron, sampai pada kajian aliran minyak mentah yang melewati Alaska melalui pipa berdiameter 4 viti sepanjang 800 mil. Pipa ini juga biasanya memiliki penampang melintang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Menurut Triatmojo 1996, fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berupa zat cair atau gas, dan tekanan bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk dalam aliran saluran terbuka, atau karena tekanan di dalam pipa sama dengan tekanan atmosfer. Dalam analisis pipa, khususnya pipa hubungan seri, perlu ditinjau tinggi energi, debit aliran, kecepatan aliran, atau kehilangan energi sekunder. Dan karakteristik hubungan seri masih dilakukan dengan cara manual sehingga memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, perlu dipastikan suatu aplikasi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Aplikasi tersebut harus terkomputerisasi agar dapat melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat. Adapun definisi fluida yaitu cabang mekanika yang mempelajari mengenai pergerakan dari fluida. Pergerakan ini diamati dalam bentuk cairan maupun gas. Dalam mekanika fluida juga dipelajari fluida yang tidak dalam keadaan bergerak ataupun diam. Fluida atau zat alir adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statistik dan fluida dinamik. Jadi fluida ini dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statistik dan fluida dinamik. Nah, fluida juga memiliki sifat-sifat yang terdiri dari 6 macam. Sedangkan fluida tadi terdiri dari 2 macam, yaitu cairan dan gas. Nah, sifat-sifat fluida yaitu densitas, tekanan, temperatur, compressibility, viskositas, serta tegangan permukaan. Nah, saya akan menyenggol sedikit-sedikit mengenai sifat-sifat fluida tersebut. Nah, sifat densitas adalah massa persatuan volume. Sedangkan tekanan yaitu tekanan absolut dan juga tekanan alat ukur. Nah, temperatur ya ini suhu. Nah, suhu ini yaitu panas spesifik, konduktivitas termal atau koefisien ekspansi termal. Nah, sedangkan compressibility yaitu fluida yang dibagi menjadi compressible fluid, atau incompressible fluid. Secara umum cairan bersifat incompressibilitas, sedangkan gas bersifat compressible. Nah, viskositas menunjukkan resistensi satu lapisan untuk meluncur atau sliding di atas lapisannya. Sedangkan tegangan permukaan adalah besarnya gaya tarik yang bekerja pada permukaan fluida yang cair. Nah, adapun istilah dalam mekanika fluida yaitu laminer dan turbulen. Nah, laminer ini adalah aliran fluida yang ditunjukkan dengan gerak partikel-partikel fluidanya yang secara sejajar dan garis-garis arusnya halus. Sedangkan turbulen, kecepatan alirannya yang relatif besar akan menghasilkan aliran yang tidak
laminar melainkan kompleks. Aliran laminar, aliran turbulen, dan angka Reynolds. Nah, di sini juga ada pengapungan tentang fluida. Pengapungan atau flotasi adalah suatu cara untuk memisahkan campuran zat padat, maksud saya, dengan air berdasarkan perbedaan daya pembahasan. Nah, di sini bisa saudara baca sendiri mengenai pengapungan. Sumber lain menjelaskan bahwa pengapungan adalah suatu proses ketika zat padat dan zat cair terlihat di bawah ke permukaan larutan dengan memanfaatkan gelembung udara. Zat yang diapungkan menempel pada permukaan gelembung udara sehingga terangkat ke permukaan larutan yang untuk selanjutnya dapat dipisahkan dari larutan. Nah, di sini juga ada benda terapung. Di slide ini ada benda terapung yang hanya sebagian benda tersebut terbenam dan sebagian tersembunyi di permukaan. Bagian yang terbenam adalah volume yang dipindahkan. Nah, seperti ini FB sama dengan VG, volume yang dipindahkan sama dengan berat badan terapung. Seperti contoh ya, soal di bawah ini. Nah, adapun pengembangan dan pengapungan, sebuah benda dikatakan mengapung apabila sebagian benda cenderung lebih banyak di atas, sedangkan sebuah benda dikatakan mengambang apabila benda yang tenggelam cenderung lebih banyak berada di bawah permukaan air. Apabila benda yang dimasukkan ke dalam fluida